Yo, Oke, ya, nama saya Albert Tadido. Saya tiba di Bunggu untuk mengadakan penginjilan 22 Desember tahun 74, tahun 1974. Saya tiba di Bunggu, masih istilah itu Binggi. Nah, kemudian kampung tidak ada, masyarakat di situ hanya di gunung-gunung. Kemudian keyakinan mereka itu animisme atau masih menyembah berhala. Saya mulai kumpul dari di Salura, kemudian di Kalukunangka, sampai di Pamarano. jadi apakah di Saluira waktu itu sudah mulai dibentuk jemaat? Ya, ada di situ beberapa orang yang dari teman saya dulu, Tapis namanya. Tapi hanya mereka itu untuk sementara saja. Nah, kemudian untuk di Kalukunangka belum ada. Kalau Pamarano juga belum ada dulu. Itu nanti tahun 76 saya turunkan di Pamarano. Dan umumnya waktu itu masih memegang tradisi, khususnya agama dulu, agama yang animisme atau penyembah berhala. Kemudian saya usahakan kalau bisa ada tempat-tempat yang strategis, baik di Pamarano, di Kalukunangka, Salira, dan Salubu. Dan itu mereka tempati, baru disitulah diadakan perkampungan. Nah, mereka kumpul di situ, kemudian dengan Pak Bransma pertama kali datang tahun 75, tapi itu di Pamarano belum ada. Yang baru ada Kalukunangka, Salira dengan Kalukunangka, Salubu. Tapi masyarakat belum terkumpul. Itu Jumat belum ada, hanya 1-2 orang saja tokoh adat yang ditemukan. Jadi belum ada kampung. Belum ada kampung. Itu waktu datang Pak Bransma, kami hanya tinggal di kebun. Nah, nanti tahun-tahun 80-an, 79 sudah mulai ada kampung. Nah, kemudian pembaptisan itu yang dilakukan mulai Pak Pendeta Betulangi bersama Bapak dulu dengan Pak Draer di Kalukunangka. Kalau pembaptisan yang Jumat-Jumat lain, saya rasa Bapak sudah lakukan itu dengan Pendeta Ikabut dulu di Salura ini di tahun 88. Kalau di Bambarano saya lakukan di tahun 80 atau 81. Ya, memang lebih duluan di sana, Ya. kan terakhir di sini. Dan Jumat-Jumat itu saya usahakan juga, sesuai perintah BPS juga katakan bahwa sebaiknya ada pendidikan. Jadi di Kalukunangka saya buka sekolah bersama motivator. Di Pamarano juga saya buka sekolah. Kemudian di Salira, bahkan di Salubu, itu sekolah-sekolah swasta. Jadi siapa motivator itu? Yang motivator itu dari Yeri, Poltak, ada lagi yang saya tahu itu ada 4 orang. Tapi mereka diutus oleh PGI. Dari PGI. Dan mereka hanya diberikan waktu 3 tahun buat kembali. Jadi waktu itu pada umumnya gereja masih daun biasa saja atau darurat. Nanti belakangan itu baru diusahakan yang melalui Bapak juga waktu itu kami usul dari Jumat-Jumat supaya gereja itu ada peningkatan gedung gereja maksudnya. Dan itu terlaksana sehingga umumnya gedung gereja di Bungku ini sudah atap seng semua. Dan paling tidak semi permanen. Yang pertama di Kalukunangka. Iya, yang pertama di Kalukunangka 82. Ya. Baru di Bambarano barangkali. Iya, Pamarano. Sudah ada motivator waktu itu. Ya. Yang mereka minta dulu 2 juta. Baru Saluira. Salur 91. Kemudian Salubu. Salubu tidak salah 96.
Apakah orang yang baru masuk Kristen dari agama dulu masih kuat dalam agama dulu atau bisa ditinggalkan seluruhnya sekaligus? Kalau seluruhnya belum, karena masih ada yang itu seperti pembersihan diri, tapi yang sudah kebanyakan yang dihilangkan. Artinya orang mati itu tidak lagi kita adakan seperti biasa, seperti mereka lakukan. Tidak ada pemotongan. Ya, tidak ada lagi. Tapi biasa kalau perbaikan kubur itu ada pemotongan itu. Tapi memang di sini di Bumbu ini tidak terlalu sama dengan Mamasa. Di sini waktu meninggal itu paling-paling ayam saja. Tidak ada yang besar-besaran begitu seperti Bali, tidak ada. Hanya yang kalau perbaikan kubur itu baru dipotong babi. Tapi itu tujuannya untuk kasih makan orang kerja. Memang belum ditinggalkan 100%. Masih ada tradisi yang dilakukan sekarang. Hanya yang tidak ada sekarang main judi, kemudian ya, denda-denda sudah kurang juga itu. Oh ya. Apakah tarian itu yang dilakukan malam masih ada? Sekarang sudah tidak ada. Apa namanya itu? Rano. Oh ya. Jadi bisa cerita sedikit tentang apa yang Albert dapat waktu baru datang? Kalau saya baru datang, itu Rano itu tarian orang di sini, itu tarian untuk perkenalan. Setiap pesta diadakan itu, kemudian tengah malam itu cowok cewek itu bercerai dan masing-masing ada satu perempuan yang carikan pasangan, perempuan yang cari pasangan. Kalau ternyata pasangan itu selalu yang dipanggil atau ditemani tiap ada pesta, maka laki-laki itu sudah bisa memberikan rokok umpamanya, tanda bahwa bawakan kepada orang tuamu ini. Kalau dia setuju ya saya bersedia. Jadi sebenarnya Rano itu ada tujuannya juga untuk mencari jodoh. Oh, ya. Dulu barangkali ada pemotongan supaya hasil kebun bagus. Apakah tidak sulit untuk orang yang baru masuk Kristen meninggalkan pemotongan, langsung percaya kepada Tuhan Yesus? Masih ada yang seperti itu, seperti sampai sekarang itu ayam-ayam itu, tapi hampir tidak ada sekarang. Tapi dulu 100% itu waktu saya masih masuk tidak ada itu istilah bahwa dari Tuhan ini. Saya pernah tanya kenapa tidak langsung kepada Tuhan, tapi mereka katakan ya itu Tuhan jauh, jadi kalau bisa kami yang dekatnya saja, yaitu dewa-dewa. Nah, sekarang saya arahkan kalau bisa tinggal kita langsung saja kepada Tuhan. Dan mereka sudah robah sekarang itu. Oh, ya. Dan ada yang menjadi pelopor dalam hal itu, meninggalkan kebiasaan dulu dari mereka sendiri? Saya rasa mereka sendiri tidak ada yang membawahi itu. Artinya secara umum memang ketua-ketuanya katakan kita ini, tapi saya lihat biasa juga itu ketua adatnya tidak terlalu peka, dia terlalu setuju. Jadi pribadi-pribadi saya yang artinya bagaimana dia punya keyakinan, dia tinggalkan 100%. Sudah banyak anggota yang tidak mau lagi seperti dulu. Sekarang tidak ada lagi pesta-pesta adat. Tapi saya kira di tahap pertama, kalau mereka meninggalkan pemotongan dan tidak jadi hasil kebun, makanya mereka kecewa. Nah, sekarang kalau dulu memang, tapi ternyata sekarang tidak ada lagi itu. Mereka katakan kita lari ke pemerintah. Jadi sekarang ini tidak ada lagi kebun-kebun. Biar tidak berhasil, mereka katakan sudah ada pemerintah punya beras, jadi mereka tidak pusing lagi kalau tidak jadi. Memang dulu itu waktu saya baru datang, itu ditandai dengan pemotongan ayam itu satu kebun. Ternyata kalau tidak berhasil, pindah lagi
Tapi sekarang tidak. Tidak berhasil kebun, mereka katakan ada berasnya pemerintah. Tapi dulu pasti Albert menghadapi banyak kesulitan. Ya kalau kesulitan banyak sekali. Saya malah diancam untuk melarang main judi, melarang seperti ya adat-adat yang dilakukan itu. Ya, saya memang diancam. Tapi saya selalu katakan, ya kalau memang Tuhan yang setuju, ya itu terjadi. Pernah saya berkunjung dulu kan sudah mau dibunuh di atas sini dulu, sudah diminta. Itu orang bawa saya orang tua, ketua adat, dia sudah takut. Tapi saya katakan tidak usah kita takut. Kalau memang sudah Tuhan katakan saya meninggal di sini, ya biarlah, tidak apa-apa. Tapi tidak juga boleh kami kembali. Pertama kali saya datang, saya naik di atas, itu yang kita naiki dulu. 1 minggu saya janji, 2 minggu saya pergi. Jadi itu kepalanya di sini katakan, itu temanmu itu sudah meninggal. Karena dia janji 1 minggu, sudah 2 minggu. Padahal saya keliling waktu itu. Makanya bisa Albert cerita sedikit tentang perjalanan kita ke Salopia. Oh iya. Nah, itu tahun 82. 81. 81. Nah, kemudian ada satu tempat, karena di Salwira itu karena kurang tenaga, maka saya pindah ke Kalkunangka. Jadi saya mengadakan PI lagi ke atas, ke Sulawesi Tengah, ada namanya Salupia di situ. Dan waktu itu tahun 81 kan. 81. Ya. 81 ada utusan dari Sinode, ketua Sinode Pak Betulangi, kemudian Pak Sakaria, kemudian dari Deputaten Pak Waus. Kami yang pergi ke daerah penginjilan itu Salpia hanya Pak Betulangi dengan utusan dari Deputaten dari Pak Waus. Nah, di tengah jalan kami berangkat di Kalkunangka sekitar jam 8 tidak salah. Nah, hampir jam 7 tiba di tempat itu. Di dalam perjalanan itu sepanjang hari kami kena hujan. Ya, dan banjir hampir-hampir Pak Waus itu ya, sedikit lagi dihantam banjir. Itu waktu menyeberang. Ya, kemudian Pak Ketua, Pak Betulangi, waktu jalan di tebing, kami sebelah dengan Pak Waus untuk ya, foto. Ya, Pak Ketua itu karena orang kecil, orang pendek, mau pegang ke sebelah tidak sampai, jadi dia hampir jatuh. Tapi ya untunglah mereka dia bisa terus. Dan waktu kita sampai di Salopia, Iya. saya ingat tidak boleh Ya, kami menyampaikan Injil. Di Salupia itu malam. Nah, kemudian kedua itu mulai padi berbuah, dan waktu itu memang dilarang mengucapkan bahasa Indonesia, apalagi mau berdoa kepada Tuhan. Sehingga waktu itu rombongan saya tidak tahu bahwa itu yang air panas itu sayurnya, dan kami makan nasi jagung waktu itu, dan mereka minum dianggap air panas, padahal sudah itu karena orang gunung itu lombok yang dimasak, airnya yang diminum sudah sayurnya, sudah menjadi sayur itu. Dan waktu itu Pak Bawas minta bisakah dipoto, tapi bisa kami berdoa, tapi itu orang tua adat dia tidak mau bahwa ini tidak boleh berdoa. Terpaksa saya katakan, ya terpaksa kita ini berdoa dalam hati, karena kita dilarang berdoa. Kemudian juga waktu dipoto, nah, mereka tidak mau juga, tapi saya katakan apakah bisa kalau seperti kilat. Dia katakan kalau seperti kilat boleh. Nah, itu yang dilakukan sampai ada fotonya yang dari Salupia itu. Ya, saya ingat Albert sebelum tidur mengumpulkan semua parang. Oh iya. Kenapa itu? Itu parang memang banyak diselipkan di pinggir-pinggir di anes itu.
tempat tidur. Jadi maksud parang di situ banyak, terpaksa saya kumpulkan karena saya secara manusia khawatir tamu-tamu saya ini siapa tahu tengah malam dipotong, karena ada istilah orang gunung ditindis sementara orang tidur dipotong. Jadi itu istilah itu saya sudah tahu, jadi terpaksa parang itu saya kumpul. Jadi orang dari Salopiak apakah sudah masuk Kristen sekarang? Iya. Saya waktu itu janji tahun 81 naik. 81 naik, jadi mereka stafet itu turun-turun, dan tahun 81, 87 tiba di Salira. Nah, itulah yang ada sekarang ini. Sudah masuk Kristen? Ya, masuk Kristen semua, dan pembaptisan di Hans itu lebih 100 orang. Di gereja darurat di situ dulu. Itu sudah orang Salpia, jadi orang Salpia semua yang di sini. Dan sekarang ada perkembangan karena sudah datang juga pendeta-pendeta di sini. Oh iya. Dulu biasanya saya itu 3 kali bawa ibadah satu minggu, jalan dengan jalan kaki. Umpama jam 9 di Kalukunangka, jam 10 Salubu, jam 11 di Lemerano. Karena waktu itu belum ada Jumat Salira. Nah, maka didatangkanlah motivator sehingga tugas saya kurang. Kemudian melihat pelayanan-pelayanan, pertama kali dulu saya katakan kalau hanya agama di sini setengah mati, dia datangkanlah motivator itu untuk perekonomian. Nah, seterusnya saya mohon juga ke BPS, kiranya didatangkan pendeta untuk pembinaan lebih yang mendalam nanti. Maka didatangkanlah mulai pendeta, saya kurang tahu, tapi beberapa pendeta yang terakhir sekarang ini, pendeta Yapi dengan pendeta Toding. Dan memang saya lihat ya, mudah-mudahan akan lebih cepat ya, kesadaran anggota Jemaat. Ini di daerah Sulawesi kebanyakan orang Islam. Apakah tidak ada tekanan dari agama Islam di Bungu juga? Ya, kalau soal tekanan itu memang ada. Tapi teknik yang mereka pakai sekarang itu kawin mawin. Kalau mereka sudah mengganggu, sudah dengan sendirinya akan ikut yang orang gunung itu. Dan teknik yang saya lihat sekarang itu yang mereka pakai, berusaha untuk kawini supaya orang gunung masuk Islam. Tapi masjid belum ada? Masjid belum ada. Kalau di Kalukunangka, di Bambarano juga belum ada. Tapi sudah dekat. Jam 3 saya bangun karena berteriak masjid. Kalau ya dekatnya sudah. Karena sekarang kan sudah hampir bercampur sudah. Jadi apa harapan Albert, karena Albert sudah masuk pensiun, apa harapan untuk masa depan daerah Bungu ini? Ya, harapan saya terutama ya pendeta-pendeta secara rutin dihadirkan, dan terutama soal pembinaan anggota Jemaat. Karena dengan pembinaan anggota Jemaat maka akan timbul kesadaran. Jadi jangan hanya kelompok-kelompok, tapi menyeluruh anggota Jemaat untuk menyadapkan itu keimanan atau kepercayaan. Apakah akan penting bahwa anak Bungu sendiri menjadi pendeta nanti? Ya memang, ya sekarang kan sudah ada 2. Siapa? Yang artinya yang sudah sekolah. Siapa itu? Rudi dengan siapa lagi namanya satu? Note. Note. Tapi saya rasa kalau melihat kepada ucapan Tuhan Yesus, agak suka juga saya mau katakan. Karena saya lihat di sini sekarang berapa majelis-majelis yang sudah dipakai, kebanyakan mengeluhnya itu bahwa kebanyakan orang katakan anak kita sendiri, ya kemana cucu kita.
Dan itu keluhkan majelis sama saya. Sampai mereka itu ya katakan, saya diminta kalau bisa 1 minggu kau di Jumat ini, 1 minggu di Jumat ini. Karena itulah yang seperti Salubu itu, ya katakan dia saya ada di sini tapi mereka itu selalu mengatakan, anak kita juga, cucu kita juga. Jadi memang saya rasa biar ada pendeta orang Bunggu sendiri masih paling bagus kalau ada yang dari luar. Jadi selalu ada tantangan. Iya, saya rasa ada. Kemudian saya lihat juga pendeta, umpama nanti jadi pendeta 2 orang itu, akan muncul juga perasaan itu. Perasaan Bunggu mengerai orang tua. Ya, dulu daerah Bunggu sangat tergantung kepada bantuan. Apakah sudah lebih baik mereka menuju ke kemandirian? Ya, memang sekarang saya lihat sudah mulai berusaha sendiri, tapi memang masih perlu juga dibantu yang mereka tidak mampu begitu. Terutama apa? Ya, terutama pendidikan. Ya, intinya kita tidak mau katakan paksakan, tetapi kita siapkan terus. Jangan kita melihat mereka karena kita acuh, kita langsung mundur. Kita harus berikan terus motivasi, supaya dengan motivasi itu mereka akan berubah. Jadi dulu belum ada pendidikan, sekarang sudah mulai sekolah taman kanak-kanak dengan sekolah dasar. Jadi bagaimana bisa kita lanjutkan itu? Saya rasa kalau saya sebaiknya dilanjutkan. Kan sekarang ini karena di 4 Jumat ini sudah ada sekolah pemerintah semua. Jadi yang belum ada itu seperti TK itu bisa dilanjutkan. Dan kalau bisa dia mereka secara tidak langsung belum terima, kita tetap programkan. Kalau kita ikut mereka berarti akan lebih tidak ada harapan. Ya, terima kasih banyak Pak Albert. Ya, Saya senang Pak Albert memberikan penjelasan dan semoga Tuhan memberkati. iya.